Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur lagi. Tuhan sangat baik bagi hidup setiap kita. Sehingga pagi hari ini kita boleh ada di hari yang baru, menikmati lagi rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati hidup kita untuk datang pada Tuhan dalam hadirat-Nya, memuliakan namanya, tapi juga bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Besar kasih setiamu atas kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada di hari yang baru di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami mengangkat hati dan hidup kami di hadapan Tuhan untuk bersyukur dan memuliakan namamu. Dan kiranya Tuhan, pagi hari ini namamu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan, dan setiap kami dapat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan itulah yang makin mengubahkan hidup kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah pengharapan, Engkaulah kekuatan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu. Engkau baik Tuhan.
memuliakan nama-Mu. Sebab bukan dengan kekuatanku, namun karena Roh-Mu ya Tuhan. Kaulah penolong yang sungguh, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur atas kasih-Mu, kemurahan-Mu. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu besar Tuhan. Engkau ajaib, kemuliaan, dan ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah, ku memuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari
mengerti semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dan biar kiranya saat ini Tuhan, kami persiapkan hati hidup kami itu dengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, biar kami terus belajar mengerti dan mengenalnya, bahkan menghidupinya dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman kekuatan, firman kebenaran yang akan kami dengar pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam Amsal 14 ayat yang ke-30, orang bisa iri hati kepada orang lain karena kita membandingkan keadaan diri kita, kekurangan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita dengan kelebihan orang lain. Kita membandingkan kesusahan kita dengan kesenangan orang lain. Kita membandingkan kegagalan kita dengan keberhasilan orang lain. Maka itulah yang kemudian menimbulkan sifat iri hati di dalam kehidupan kita. Namun melalui firman Tuhan pagi hari ini dalam Amsal pasal 14 ayat 31 melihat pada cara yang berbeda. Kalau kemarin orang yang rendah membandingkan pada keadaan orang yang tinggi sehingga muncul iri hati. Tetapi pagi hari ini melalui firman Tuhan memberitahukan kepada kita, terkadang keadaannya bisa berbalik. Bagaimana bila keadaan kita berada di keadaan yang jauh lebih baik, kita jauh lebih kaya dibandingkan orang lain, kita jauh lebih memiliki kedudukan dibandingkan orang lain dan lain sebagainya. Apakah kita tetap menjadi orang yang tetap rendah hati, atau sebaliknya kita menjadi orang yang tinggi hati, sombong, bahkan kemudian kita merendahkan dan menghina, bahkan kemudian menindas orang yang lebih rendah, orang yang susah, orang yang miskin. Nah, ini menjadi sebuah peringatan buat kita semuanya. Kalau kemarin hari berbicara tentang iri hati muncul karena ketika kita lebih banyak melihat pada orang lain bukan pada diri kita, kepada kelebihan orang lain dan kekurangan pada diri kita. Tapi hari ini bagaimana bila posisi dalam kehidupan kita diubahkan, kita berada di posisi yang jauh lebih baik dibandingkan orang lain? Apakah kita tetap rendah hati atau hal yang sebaliknya? Karena terkadang orang rendah hati ketika berada dalam hidup yang sederhana, hidup yang pas-pasan, hidup yang biasa-biasa, itu sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Tapi bagaimana tetap menjaga kerendahan hati sekalipun kita berada di posisi yang tinggi, kita menjadi orang yang kaya raya, kita menjadi orang yang kemudian memiliki jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Apakah kita bisa tetap rendah hati ataupun tidak? Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 14 ayat 31, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan pada orang miskin, memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan lagi ada beberapa hal yang penting buat saudara dan saya. Yang pertama, dalam kehidupan kita mesti menyadari bersama, mengapa ada orang yang kemudian bisa-bisanya menghina, merendahkan, bahkan menindas orang yang lemah atau menindas orang yang lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tidak dapat dipungkiri dalam hidup kita di dunia ini orang posisinya tidak ada yang sama, situasi keadaannya tidak sama, berbeda-beda. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang yang mengalami kelebihan, ada orang yang mengalami kekurangan. Ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Ada orang yang pandai sekali, ada orang yang kurang pandai ataupun bodoh. Ada orang yang kemudian sangat kaya raya, tapi ada orang yang sangat miskin dan bahkan melarat, bahkan mungkin susah. Kemudian ada orang yang juga kemudian dikatakan orang yang cantik, ada orang yang kurang cantik, ada orang yang ganteng, ada orang yang kurang ganteng, dan lain sebagainya. Sebuah keadaan hidup yang berbeda-beda. Nah, hal inilah yang kemudian juga bisa memicu terjadinya banyak hal.
terutama tergantung daripada pribadi orang tersebut. Namun, kalau boleh kita simpulkan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama mengapa seseorang kemudian bisa sampai kemudian menindas orang lemah, menghina, merendahkan, bahkan menindas orang lemah. Pertama, biasanya hal ini terjadi karena orang merasa dirinya dia lebih baik daripada orang lain, dia lebih pintar dari orang lain. Contohnya, kalau dia merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, dia menganggap diri orang lain itu bodoh dan lain sebagainya, maka dia akan bisa saja mempermainkan atau membodoh-bodohi dan lain sebagainya orang yang dianggap lebih lemah, lebih bodoh dan kurang pandai dibandingkan dirinya. Sehingga banyak orang kemudian dengan kepandaiannya, kecerdasannya, kemudian menipu, kemudian merendahkan, kemudian menghina dan lain sebagainya. Dan hal ini seringkali juga terjadi dan bahkan berlaku. Ada banyak orang yang ketika dikaruniai, diberikan kecerdasan, kepandaian oleh Tuhan, justru digunakan dengan cara salah, bukan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat, tetapi digunakan untuk menghina, mencemooh, merendahkan orang yang lain. Karena dia menganggap dirinya, merasa dirinya lebih. Kalau dirinya merasa dirinya lebih cantik dari orang lain, dia akan menjelekkan ataupun menghina, bahkan merendahkan orang lain dengan mengatakan, mungkin dengan kata-kata verbal menghina, merendahkan, bahkan menindas orang lain yang merasa dirinya jauh lebih di bawahnya, karena dia merasa lebih cantik atau lebih tampan ataupun bahkan lebih kaya, sehingga dia seenaknya dengan orang yang miskin, dengan orang yang susah. Dia berbuat semaunya, seenaknya, bahkan mungkin menindas orang yang susah. Kenapa? Hal ini seringkali terjadi karena orang itu merasa dirinya lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih berkuasa, dan lain sebagainya, sehingga orang bisa semena-mena. Ada banyak kasus yang terjadi, seperti beberapa waktu yang lalu, biasanya ketika orang merasa bahwa dirinya lebih dibandingkan orang lain, dia bisa kemudian berbuat seenaknya dengan orang yang lebih rendah di bawahnya. Salomo dalam doanya mengatakan, jangan beri aku kemiskinan supaya aku kemudian berbuat dosa di hadapanmu, tapi jangan berikan aku juga kekayaan supaya kemudian aku menjadi sombong dan aku berkata, siapa Tuhan itu? Nah saudara, mengapa demikian? Ada orang yang kemudian menghina, merendahkan, menindas orang lain, dan dengan cara demikian pula orang itu menghina Tuhan. Mengapa? Karena merasa punya segalanya. Nah, orang yang merasa punya segalanya menjadikan dirinya menjadi orang yang sombong, angkuh, sehingga dia tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan Tuhan dan lain sebagainya. Dia merasa punya segalanya sehingga semena-mena dengan orang lain. Contohnya kita melihat di negara kita sendiri, ada banyak orang yang kemudian berlaku sedemikian. Ketika punya keluarga atau saudara yang memiliki jabatan, kedudukan, orang berpangkat dan lain sebagainya, orang kemudian bisa semena-mena menindas orang lain, menekan orang lain, bahkan mungkin mengintimidasi orang lain yang lebih rendah, yang susah. Kenapa ini terjadi? Karena merasa punya kedudukan, merasa punya segala-galanya, punya jabatan, punya kedudukan, punya posisi, punya pengaruh, sehingga menekan orang lain. Ada banyak orang yang mengalami sudah susah kemudian ditekan. Nah, hal ini tentu saja tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita kemudian menindas orang yang lemah, kemudian ketika merendahkan mereka, menghina mereka, itu sama saja kita sedang menghina Tuhan. Sebab ketika kita menghina, merendahkan, bahkan menindas orang yang lemah, itu sama saja kita sedang menghina Tuhan penciptanya. Tuhan menciptakan semua orang itu sama, serupa, segambar dengan Dia. Sekalipun mungkin orang itu miskin, susah, ataupun orang kaya, semuanya sama di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita menghina, merendahkan, bahkan menindas orang yang lemah, itu artinya juga kita sedang menghina Tuhan. Nah, berapa banyak dalam kehidupan kita tanpa kita sadari kita melakukan hal ini, yaitu pada saat kita kemudian bertindak
berlaku kemudian semena-mena dengan orang lain. Tentu hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dengan menindas orang lain itu artinya kita sedang menghina nama Tuhan. Nah, oleh karenanya kita harus mengerti benar tujuan kehidupan kita supaya kita tidak berlaku demikian. Sekalipun Tuhan mempercayakan dalam hidup kita ada kekayaan, ada jabatan, kedudukan, keberhasilan dan lain sebagainya, tapi hal itu tidak membuat kita menjadi orang yang lupa diri, tetapi membuat kita makin mengerti tentang nilai diri kita, tentang tujuan hidup kita dan lain sebagainya. Sehingga kita mengenali tujuan hidup kita adalah untuk apa? Kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita diciptakan untuk mengagungkan nama Tuhan melalui semua dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan hidupmu, muliakan Tuhan juga dengan tubuhmu. Nah, itu sebabnya lewat hidup kita seharusnya bukan kemudian ketika kita diberikan sesuatu yang lebih oleh Tuhan digunakan untuk sesuatu yang tidak seharusnya atau disalahgunakan dengan cara menindas orang yang lemah, menghina ataupun merendahkan mereka. Tetapi justru seharusnya itu merupakan sebuah kesempatan yang berharga untuk kita menjadi berkat lewat mungkin kekayaan, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Sehingga firman Tuhan mengingatkan lagi, hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan harta kita, muliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Mengasihi, memberkati juga orang-orang yang berkekurangan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak menindas mereka, tapi memberkati mereka. Muliakan Tuhan dengan hidupmu, sebab hidupmu itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Hidupmu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Praktek hidup kita itu merupakan wujud ibadah kita pada Tuhan. Sehingga sekalipun mungkin kita rajin beribadah di gereja dan lain sebagainya, tapi kalau lewat praktek hidup sehari-hari kita masih tetap sombong, menindas orang lain, menghina orang lain, merendahkan dan lain sebagainya, kita merasa kita lebih pintar, lebih cakap, lebih kaya, berkuasa dan sebagainya, itu sama halnya dalam kehidupan kita tidak memuliakan nama Tuhan. Hal yang penting dalam kehidupan kita harus mengerti hal ini. Demikian juga muliakan Tuhan dengan tubuh. Kalau kita diberikan juga hidup kita, tubuh kita ini adalah bait Allah, sehingga kita lewat hidup kita, tubuh kita persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita merasa bahwa diri kita lebih baik, lebih cantik, lebih ganteng dari orang lain. Tidak demikian. Tapi justru kita gunakan juga tubuh kita yang diberikan oleh Tuhan ini untuk kemudian memuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki, dalam firman Tuhan mengatakan, tetapi siapa menaruh belas kasihan pada orang miskin memuliakan Tuhan. Nah, yang Tuhan kehendaki adalah hidup kita ini jadi berkat. Dengan menaruh belas kasihan pada orang miskin yang berkekurangan, yang membutuhkan. Sehingga sekalipun mungkin kita diberikan kekayaan, jabatan, bukan untuk kesombongan diri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Mari kita belajar untuk melakukan hal yang penting. Bukan tentang banyaknya korban, tapi yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan. Belas kasihan pada orang yang terhilang, belas kasihan kepada orang yang miskin yang mengalami kesusahan dalam kehidupannya. Nah, kita belajar untuk mau bersimpati dan berempati kepada mereka. Menunjukkan belas kasihan itu mungkin lewat ucapan mulut kita, sikap kita, menyediakan telinga kita dan lain sebagainya. Lewat seluruh kehidupan kita belajar untuk kemudian menaruh belas kasihan. Dengan cara demikian Tuhan dipermuliakan. Ada pelayanan yang tidak nampak, mungkin tidak terlihat, bahkan sepi dari pujian, tapi itu adalah pelayanan yang sangat berdampak, yaitu pelayanan kasih. Memang tidak nampak seperti halnya pelayanan mimbar yang orang melihatnya kemudian nampak dan bisa ramai dengan pujian dan lain sebagainya. Tetapi ada sebuah pelayanan, yaitu pelayanan kasih, yang harus kita lakukan dengan menaruh belas kasihan pada orang yang kesusahan, orang yang miskin, yang membutuhkan. Pelayanan ini memang sepi dari pujian, banyak orang tidak tertarik. Kalau mungkin pelayanan di mimbar, di depan umum dan lain sebagainya, orang akan tertarik. Tetapi sesuatu yang dilakukan dengan
kepada orang-orang yang kesusahan ini sesuatu hal yang penting untuk dikerjakan. Kenapa? Hal ini memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana juga yang sering dilakukan oleh jemaat mula-mula, bahkan juga Rasul Paulus mengajarkan ini kepada jemaat-jemaat yang telah dirintisnya. Ketika ada jemaat lain yang membutuhkan, maka Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat, ayo kita kumpulkan uang bantuan untuk saudara kita yang membutuhkan. Sehingga Paulus menyebutnya sebagai sebuah pelayanan kasih. Nah, sehingga dengan cara demikian pun itu hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Bila kita mau kemudian menjadi berkat. Menjadi berkat nggak perlu tunggu kaya raya, baru kita bisa memberkati orang lain, menaruh belas kasihan kepada orang lain. Tidak, karena sesungguhnya sesuatu berasal dari di dalam diri kita. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan yang kemudian berkunjung ke salah satu daerah kumuh di Afrika Selatan. Ketika hamba Tuhan itu mengunjungi daerah itu, maka dia memberikan sebuah pelayanan yang holistik, yang menyeluruh. Ada firman Tuhan, kemudian juga ada pelayanan bakti sosial, yaitu pengobatan gratis, tapi juga pemberian sembako dan lain sebagainya. Nah, di sela-sela kegiatan ini, maka hamba Tuhan ini melihat ada banyak anak-anak kecil yang ada di jalanan. Mereka adalah orang-orang miskin di Afrika Selatan. Maka kemudian dia mengambil beberapa bungkus gula-gula atau permen, maka kemudian dia mendatangi sekumpulan anak-anak itu dan kemudian membagikannya kepada mereka. Nah, semua mereka sudah dapat, tinggal tersisa 2 buah permen. Nah, akhirnya tinggal tersisa 1 anak yang belum mendapatkannya. Maka hamba Tuhan itu memberikan 2 permen yang masih tersisa terakhir untuk seorang anak. Maka yang menarik adalah ketika memberikan kepada anak itu, tentu kebanyakan orang berpikir kalau orang yang mengalami kesusahan akan membuat orang tersebut menjadi egois. Ternyata pemandangan yang berbeda ditemukan. Pada saat hamba Tuhan ini memberikan 2 permen itu kepada anak kecil itu yang hidupnya susah, miskin, anak jalanan, apa yang terjadi? Anak itu mendapatkan 2 dan berkata, ini 1 untuk saya, ini 1 untuk Anda. Kami semua sudah mendapatkan permen, Anda belum mendapatkannya. Melihat apa yang dikerjakan oleh anak itu, maka hamba Tuhan itu menangis. Dan dia berkata bahwa anak ini luar biasa. Dalam keadaan yang susah, sekalipun dia bisa saja senang, dia mendapatkan lebih daripada yang lain. Tetapi ketika dia melihat hamba Tuhan ini belum mendapatkan gula-gula ataupun permen, dia memberikannya. Saudara dikasih Tuhan, untuk dapat menjadi berkat nggak perlu nunggu kaya raya. Semua terletak pada dalam hati kita. Ketika kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Hati kita menjadi limpah, menjadi kaya dengan kemurahan, kebaikan, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menyatakan kemurahan hati kita kepada orang lain. Dan cara demikianlah Tuhan dipermuliakan senantiasa. Menaruh belas kasihan pada orang miskin, Tuhan dipermuliakan. Ada orang yang menaruh belas kasihan, ada orang yang juga kasihan pada orang miskin, memberi untuk orang-orang miskin, orang susah, tapi mungkin tujuannya berbeda. Tetapi ketika firman Tuhan mengatakan menaruh belas kasihan, jadi dasarnya, motivasinya, tujuannya benar. Motivasinya adalah karena belas kasihan, kasih. Nah, kalau kasih itu memberi tanpa mengharap kembali, bukan pamrih, bukan juga transaksional. Ada banyak orang memberi tapi dengan pamrih, artinya punya motivasi yang terselubung di dalamnya. Misalkan dia memberi tetapi punya tujuan supaya mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, itu bukan didasari dengan kasih tentunya, tetapi itu transaksional. Nah, Tuhan mau dalam kehidupan kita ketika kita mengapa harus menaruh belas kasihan. Nah, kata belas kasihan, compassion atau kasih ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan itu, memberi kepada orang yang lain, itu didasarkan motivasi kita adalah karena kasih Tuhan. Ketika kita menerima kasih itu, kita alirkan lagi kasih itu kepada orang yang lain, membagikan kasih Tuhan lewat pemberian kita.
Nah, tujuan utamanya apa? Memuliakan nama Tuhan. Nggak ada tujuan yang lainnya. Nggak ada agenda-agenda kepentingan diri kita di dalamnya. Hanya ada agendanya Tuhan, dan itu yang terpenting. Mari kita belajar lakukan ini, bukan menghina Tuhan, tapi memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan pagi hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur lewat firman-Mu mengingatkan lagi pada kami semuanya, agar dalam hidup ini kami sadar bahwa setiap kami diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam hidup kami tidak boleh merasa bahwa diri kami lebih daripada orang lain. Tapi kami belajar ketika kami hadir di dunia ini untuk menjadi berkat, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan dengan hidup kami, dengan harta kami, dengan tubuh kami, dengan menyatakan belas kasihan kepada orang yang susah, orang yang miskin, orang yang berkekurangan dan orang membutuhkan. Sehingga dengan jalan demikianlah hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Memberkati kami semua yang boleh mengikuti doa pagi ini Tuhan dimanapun saudara berada. Berkat kasih sayang Tuhan ada atas kita semuanya. Sehingga lewat berkat Tuhanlah memberkati dalam hidup kita. Sehingga kita yang sakit, yang lemah, mengalami kelemahan tubuh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mengalami kesulitan, pergumulan dalam hidup, kita boleh lagi mendapatkan ada kekuatan, hikmat, tapi juga jalan keluar daripada Tuhan. Kita dapat cakap menghadapi segala perkara. Memberkati juga Tuhan di saat ini kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Seluruh aktivitas kehidupan kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Tuhan menyatakan anugerah-Mu, kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya di pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, sampai Dia datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya.